Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, sesuai yang telah dijadwalkan pada siang ini kita akan melaksanakan mediasi antara Bapak Alpian dan Bapak Hafiz Firdaus. Yang sebelumnya Bapak Alpian telah melayangkan somasi kepada Bapak Hafiz Firdaus berdasarkan surat perjanjian kerjasama penyediaan robusta yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam proses mediasi itu ada tata tertibnya. Sebelum masuk ke tata tertib, kita ketahui bahwasanya dalam perselisihan perkara perdata harus terlebih dahulu dilaksanakan mediasi. Oleh karena itu, kedua belah pihak diarahkan oleh pengadilan untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan sedikit membacakan tata tertib di mana dalam mediasi mediator bersikap pasif, tidak akan memberikan saran, tidak akan memberikan keputusan-keputusan, namun semuanya diserahkan kepada kedua belah pihak. Kedua belah pihak mengajukan bagaimana cara penyelesaian untuk akhirnya mencapai kesepakatan bersama, win-win solution, seperti itu Bapak. Nah, sebelumnya Bapak Alpian, Bapak Hafiz sudah saling kenal kan? Sudah saling kenal. Jadi mungkin ibaratnya seperti bersengketa dengan teman lah, senyum-senyum sedikit. Kalau saya lihat di sini yang melayangkan surat somasi itu dari Bapak Alpian, benar. Kalau saya baca di sini, saya kebetulan sudah baca mulai dari surat perjanjian dan somasinya. Apa permasalahan yang menyebabkan Pak Alpian melayangkan somasi kepada Bapak Hafiz? Boleh saya jelaskan? Boleh, silakan. Baik, pihak kedua itu terkait ada beberapa pelanggaran gitu yang ketidakpatuhannya terhadap isi surat perjanjian tersebut. Jadi pelanggaran yang pertama itu ada di pasal 3 ketentuan bench. Pihak kedua diharapkan menyediakan robusta bench sesuai dengan ketentuan level roasting yang telah disepakati, yaitu tingkat kematangan roasting pada level medium dengan rumusan memanggang menggunakan suhu 210 derajat Celcius. Pihak pertama menyoroti bahwa hal ini belum terpenuhi sepenuhnya. Pihak pertama memberi pernyataan bahwasannya kematangan robusta bench tidak sesuai dengan ketentuan level roasting yang telah disepakati, dan pihak pertama berhak mengembalikan robusta bench dengan pihak kedua, dan pihak pertama berhak pula meminta kembali robusta bench yang baru sesuai kesepakatan pada pasal 10. Jadi di ketidakpatuhan yang pertama itu di pasal 3 itu dia tidak memberikan robusta bench sesuai dengan apa yang saya minta gitu. Jadi dari tingkat level kematangannya, terus pelanggaran yang kedua itu terletak pada pasal 9. Pihak kedua diingatkan bahwa setelah diterimanya dan pemasangan robusta bench oleh pihak pertama, pihak kedua tidak diperkenankan memasarkan atau menjual sendiri kepada pihak lain dengan harga lebih rendah dibandingkan pihak pertama. Akan tetapi pihak kedua menjual robusta bench kepada pihak lain dengan harga yang lebih rendah. Nah, di kesalahan yang kedua juga dia menjual robusta bench-nya kepada orang lain atau pihak ketiga dengan harga yang lebih rendah daripada saya gitu. Yang seharusnya orang membeli kepada saya gitu, tapi karena pihak pertama menjual lebih rendah, orang pihak ketiga membelinya kepada pihak pertama. Berarti ada dua hal ya yang menjadi permasalahan dari pihak kedua, pihak pertama selaku Pak Alpian. Ya. Nah, bagaimana tanggapan dari pihak dari Bapak Hafiz? Apakah benar yang dikatakan dari pihak pertama selaku Pak Alpian? Baik, saya jawab Pak. Oh, ini sebelumnya temenan ya? Iya. Oh, jadi Selek. makanya Kan gini, kalau Pak. misalnya Dari awal kita sudah sepakat Pak bahwa pihak pertama dengan saya, pihak pertama mau membimbing saya, mau ngasih petunjuk bagaimana caranya buat kopi yang benar. Tetapi sampai saat ini hanya sekali Pak
Jadi wajar Pak, saya tidak tahu kematangan kopi, susu kayak gitu Pak. Kan Pak, saya tidak tahu kematangan susu kopi kayak gitu Pak. Soalnya saya hanya petani biasa Pak. Gitu. Terus Kalau yang menjual itu gimana? Yang menjual itu? Disampaikan kan menjual ke pihak lain gitu. wajar Pak saya menjual pihak lain. Kenapa? Karena pihak Bapak Alpen ini kan di daerahnya Jakarta ya Pak. Jadi kalau saya jual di daerah Lampung kan kemahalan Pak. Jadi saya rendahin Pak di Lampung gitu Pak. Oh, kalau saya baca dari surat perjanjiannya dibolehkan menjual, tapi harganya tidak boleh lebih rendah gitu ya. Gimana Pak? Ya, ada tanggapan dari yang disampaikan Pak Hafiz? Tanggapan saya sih itu Pak, jadi dia menjual kepada pihak yang ketiga itu dengan harga yang rendah gitu. Seharusnya kan kalau misalnya dia tidak menjual dengan harga yang rendah, pihak ketiga akan memberi kepada saya gitu. Dan karena pihak pertama menjual harga dengan rendah, jadi saya merasa dirugikan gitu oleh pihak pertama. Jadi permasalahan yang paling utama itu karena menjual itu ya, menjual. Iya. Oke, mungkin saya akan langsung merumuskan permasalahannya. Nah, permasalahannya adalah pihak kedua tidak mengirimkan pesanan berupa robusta beans yang sesuai. Iya. Karena di surat perjanjian sudah ada untuk pemanggangan menggunakan suhu 210 derajat Celcius. Namun yang sampai ternyata berbeda-beda. Lalu yang kedua, pihak kedua ternyata menjual ke pihak lain dengan harga yang lebih murah. Padahal di surat perjanjian sudah dituliskan harganya tidak boleh lebih murah. Tapi dari pihak pertama tadi juga mengatakan alasannya kenapa harganya bisa lebih murah, kenapa robustanya tidak sesuai, karena dari awal di surat perjanjian ada kan adanya bimbingan, tapi bimbingan itu ternyata hanya sekali. Yang kedua karena harga di Lampung dan di Jakarta itu masih berbeda. Jadi tidak mungkin juga kalau seandainya harganya dijual dengan harga yang sama. Sebagaimana sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, saya selaku mediator tidak bisa memberikan keputusan, tapi saya akan kembalikan kepada kedua belah pihak. Kira-kira dari Bapak Alfian, apakah ada solusi untuk penyelesaian ini? Mungkin sarannya, oh saya rasa baiknya seperti ini untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau menurut saya tidak apa-apa gitu kalau misalnya pihak pertama menjual kepada pihak ketiga, dan yaudah kalau dari saya ya nggak apa-apa deh pihak pertama jual kepada pihak ketiga, akan tetapi harganya jangan diturunin supaya saya tidak rugi. Kira-kira gimana? Bagaimana Pak? Boleh jual, tapi tetap dengan kesepakatan awal. Harganya jangan diturunkan, standar sama. Untuk daerah saya Lampung. Iya, karena memang sudah ada di surat perjanjiannya. Baik kalau gitu. Jadi untuk permasalahan dijual ke pihak ketiga saya rasa sudah ada kesepakatan, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Nah, untuk permasalahan satu lagi, ketidaksesuaian barang yang datang. Ini kan tadi Pak Hafiz mengatakan tidak adanya pembinaan, tidak adanya pelatihan dan lain-lain. Kalau dari Bapak Hafiz, mungkin saya serahkan ke Bapak Hafiz terlebih dahulu bagaimana penyelesaian. Jadi itu kalau seandainya supaya barang sesuai, kira-kira dari Pak Hafiz gimana nih? Silakan. Ya kalau dari saya kita bimbingannya lebih lah Pak. Dari kemarin kan hanya sekali aja tuh Pak. Jadi saya juga gimana? Ya saya minta lebih lah bimbingannya kepada Pak Alfian juga Pak. Yang kayak kemarin Pak, saya hanya sekali aja Pak. Janjinya, iya janjinya sampai bisa gitu Pak. Tapi cuma sekali doang. Minta lebih lah bimbingannya Pak. Oke. Kalau dari Pak Hafiz tadi, kalau bisa bimbingannya ditambah Pak, Ya. supaya standar yang diterima Bapaknya juga pas gitu. Kira-kira menyanggupi nggak Pak? Karena ini sebenarnya di surat perjanjiannya sudah ada. Bagaimana? Baik, saya akan mengirimkan pegawai kepada Bapak 4 atau 5 orang agar bisa membimbing Bapak untuk memberikan robusta beans yang sesuai
level medium. Itu saja yang saya. Semangat ya Pak, tanggal bagaimana? Nanti Pak Alfian kirim. Tadi Pak Alfian sudah menyampaikan nanti orangnya dikirim untuk ada bimbingan lah bagaimana untuk proses sekolah. Pak, ada tambahan mungkin ada request Cuma saya nggak mau adanya kayak pertama dari ini cuma yang sekali doang Pak. tadi sudah disampaikan Pak Alfian. Nanti akan dibimbing sampai bisa sesuai keimanan. Jadi saya rasa tidak ada perlu tambahan lagi ya. Kalau masih ada permasalahan di antara dua belah pihak, cukup. Cukup. Kalau dari somasi juga. Jadi saya akan merumuskan bahwa mediasi pada hari ini menyimpulkan bahwa pihak kedua akan jadi dari hasil mediasi kita pada siang hari ini saya simpulkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Yang pertama berjanji akan lebih berkomitmen untuk selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh pihak kedua sesuai dengan kesepakatan. Nanti pihak pertama juga bisa mengirimkan pegawai untuk memberikan pelatihan. Selanjutnya pihak pertama akan mengizinkan juga pihak kedua untuk menjual ke pihak ketiga dan seterusnya, tapi dengan catatan tidak ada kenaikan harga atau harga yang sama dengan yang dijualkan ke pihak pertama. Jadi hasil mediasi kita saya rasa cukup sehingga permasalahan sengketa ini tidak perlu dilanjutkan ke persidangan. Dan selanjutnya ini akan saya daftarkan ke pengadilan sesuai dengan tempat domisili yaitu Pengadilan Negeri Batu Raja, dan selanjutnya akan dirumuskan dan dibuatkan diterbitkan akta perdamaian. Jadi sudah selesai Pak ya, tidak ada masalah ya. Saya harap kedepannya aman Pak. Amin. Apa Pak? Jawab Pak. Yang penting pernah ya Pak. Oke. Masalah. Semoga saya harapkan kedepannya tidak ada permasalahan lagi dan semua keputusan yang telah dirumuskan dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan kedua belah pihak secara sukarela, sehingga supaya masalah tidak dilanjutkan. Saya rasa mediasi pada siang hari ini sudah selesai, hasilnya juga kita mendapatkan perdamaian. Terakhir, mohon maaf jika selama mediasi ini ada terdapat kesalahan, dan saya harap keduanya bisa sepakat dan setuju.